Selamat pagi, siang, atau malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 pada video kali ini ingin menjelaskan tentang perkembangan bahasa peserta didik. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri bernama Cecilia dan 2 anggota lainnya yang bernama Siti Aisyah dan Winda. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Siti Aisyah. Saya Siti Aisyah akan menjelaskan tentang pengertian bahasa dan tahap-tahap perkembangan bahasa. Yang pertama, pengertian perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara berkomunikasi di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Dengan bahasa, manusia dapat mengenal dan memahami dirinya, sesama, dan lingkungan hidupnya. Manusia dapat mengutarakan ide-ide, gagasan, pemikiran, hal-hal yang disukai dan tidak disukai melalui bahasa. Dengan bahasa pula, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Yang pertama, kemampuan bawaan berbahasa. Anak-anak sejak lahir dibekali tata bahasa universal, yaitu kepekaan otak terhadap ciri-ciri mendasar yang berlaku umum untuk segala macam bahasa, seperti kata benda, kata kerja, objek, dan subjek, serta kalimat negatif. 2. Perkembangan bahasa di masa bayi. Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi yang baik diucapkan, ditulis, atau diisyaratkan berdasarkan pada sebuah sistem simbol. Apapun bahasa yang bayi pelajari, bayi di seluruh dunia mengikuti jalur bahasa yang sama. Yang ketiga, bahasa di masa kanak-kanak awal. Anak berusia di bawah 3 tahun memperlihatkan perkembangan yang agak cepat dari yang awalnya hanya mampu menghasilkan ungkapan 2 kata menjadi mampu menggabungkan 3, 4, dan 5 kata. Antara usia 2 hingga 3 tahun, mereka mulai berkembang dari yang semulanya hanya mampu mengucapkan kalimat sederhana yang terdiri dari proposi tunggal menjadi mampu mengucapkan kalimat-kalimat kompleks. Yang keempat, perkembangan bahasa masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Ketika memasuki sekolah, anak-anak memperoleh keterampilan yang baru yang membuat mereka belajar membaca dan menulis. Hal ini mencakup kemahiran berbicara tentang sesuatu yang tidak terlihat secara fisik, belajar mengenai arti sebuah kata, dan belajar mengenali dan menghasilkan bunyi. Mereka mempelajari prinsip alfabet atau alfabet principle, yakni bahwa huruf-huruf alfabet melambangkan bunyi bahasa. Yang terakhir, perkembangan bahasa di masa dewasa akhir. Sebagian besar penelitian mengenai perkembangan bahasa berfokus pada bayi dan anak-anak. Pada umumnya, orang-orang yang beranggapan bahwa sebagian besar individu yang berada di masa dewasa mempertahankan keterampilan berbahasa. Cara bicara orang dewasa lanjut usia biasanya volumenya lebih rendah, tidak terartikulasi dengan tepat, dan tidak begitu lancar atau lebih banyak jeda, pengulangan, dan koreksi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Winda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa anak. Yang pertama, faktor kesehatan. Seseorang anak yang memiliki gangguan terhadap alat pendengaran dan bicara, maka akan menghambat kemampuan berbahasanya. Yang kedua, faktor intelijensi. Seseorang anak yang memiliki intelijensi yang tinggi, maka akan memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Yang ketiga, faktor ekonomi dan sosial. Seseorang anak yang memiliki ekonomi yang kuat, maka dia akan memiliki kemampuan berbahasa yang tinggi. Selanjutnya, jenis kelamin. Jenis kelamin dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Anak perempuan akan lebih cepat perkembangan bahasanya daripada anak laki-laki. Yang berikutnya, faktor lingkungan keluarga. Anak yang berasal dari keluarga yang humoris akan memiliki kemampuan berbahasa yang baik daripada anak yang tidak berasal dari keluarga yang humoris. Selanjutnya yaitu
menjelaskan tentang peran guru dalam meningkatkan perkembangan bahasa peserta didik. Nah, bicara sebagai salah satu kemampuan dalam bahasa, itu perlu dikenalkan dan perlu dilatih setiap hari dalam pergaulannya agar baik dan maksimal. Kemampuan berkomunikasi itu agar baik dan efektif biasanya dikembangkan dalam 4 modal pokok. 4 modal pokok ini mencakup yang pertama ada mendengarkan atau listening, lalu yang kedua ada berbicara atau speaking, yang ketiga ada membaca atau reading, dan yang terakhir ada menulis atau writing. Nah, kita sejak kecil sudah harus dibiasakan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dari kecil, dari dini peserta didik itu perlu dilatih untuk terbiasa dengan yang namanya berkomunikasi. Inilah kenapa guru yang berada di tingkatan dasar seperti taman kanak-kanak atau sekolah dasar itu memiliki peran yang ekstra dalam mengembangkan kemampuan peserta didik tersebut. Contohnya pada guru taman kanak-kanak memiliki berbagai macam metode untuk meningkatkan kemampuan bahasa peserta didiknya. Seperti yang pertama ada merangsang minat peserta didik untuk berbicara. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk supaya peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, sehingga mereka terbiasa untuk berbicara dengan sekitar. Nah, yang kedua itu ada latihan menggabungkan bunyi bahasa. Latihan menggabungkan bunyi bahasa ini dilakukan dengan tujuan untuk supaya sang peserta didik tersebut dapat melafalkan kata-kata dengan benar sehingga ia dapat berkomunikasi dengan lawan bicaranya dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga ada memperkaya pembendaharaan kata atau disebut juga dengan memperkaya kosakata. Nah, semakin banyak sang anak itu mendapatkan kosakata, semakin mudah pula ia dapat mengekspresikan atau mengkomunikasikan apa yang ingin dia sampaikan kepada orang lain dengan baik dan benar. Yang selanjutnya, mengenalkan kalimat melalui cerita dan nyanyian. Karena peserta didik yang diajarkan itu masih dini, maka alangkah baiknya mengajarkan mereka seperti kalimat itu melalui cerita dan nyanyian sehingga mereka bisa merasa menyenangkan dalam belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Yang terakhir, ada mengenalkan lambang tulisan atau huruf sehingga sang peserta didik dapat menyampaikan atau berkomunikasi melalui menulis dengan baik dan benar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan sepanjang video yang telah berlangsung, kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya.